Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng ya. Suara saya kedengaran? Halo? Suara saya kedengaran? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Jauharul Maknun, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengulangi kembali apa yang sudah kita pelajari, namun tetap setelah itu kita akan lanjutkan. Saya rasa tadi udah lalaran ya. Pokoknya kalau kita belum bisa mulai secara online seperti ini, saya harapkan kalian sebelumnya lalaran. Anggap ini sebagai latihan kalian untuk bisa apa istilahnya mentradisikan tradisi pondok pesantren, di mana sebelum mulai itu kita coba sering-sering melakukan lalaran atau pengulangan kembali materi-materi yang telah lalu. Baik, pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang Jauharul Maknun, tentang bab ilmu ma'ani ya. Sudah kita bahas tentang ilmu ma'ani. Yang pada saat ini kita akan lanjutkan kembali. Kita akan lanjutkan kembali yang sudah kita bahas. Tentang apa itu ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani sudah kita pelajari sebelumnya, dan sekarang kita menginjak ke bab berikutnya, yaitu tentang babul al-awwal, dalam hal ini tentang ahwalul isnad al-khobari, atau keadaan atau hal-halnya yang berhubungan dengan isnad khobari. Apa itu isnad khobari? Kemarin sudah kita bahas, isnad khobari adalah al-hukmu bisalbi awil ijabi isnaduhum. Al-hukmu utawi ngukumi bisalbi kelawan dedel awil ijabi utawa netepake iku isnaduhum aran isnad khobari mungguhe para ulama. Wa qasdul khitabi, dan tujuan dari orang yang mengucapkan suatu ungkapan atau disebut dengan dil khitab atau dalam bahasa lainnya disebut mukhatab, itu adalah iku ifadatus sami'i aweh faedah maring wong kang sami utawa dengerakan, orang yang mendengarkan, nafsal hukmi ing suwijine hukum atau suwijine hukume perkara, informasi atau khobar yang diucapkan. Utawa kauna onani mukhbirin bi wong kang aweh khobar bihi kelawan khobar iku da ilmi duweni weruh. Fa'awalun mongko utawi kang kawitan iku faidatun aran faidah khobar. Wasani lan utawi kang kapindo iku
lazimuha aran lazimul faedah. Inda dawil adhani mungguhe wong-wong kang duweni akal. Berarti menurut para ulama. Yang kita bahas sekarang adalah tentang ilmu ma'ani, khususnya di bab ini kita akan belajar tentang isnad khobari, yang mana kemarin sudah kita bahas secara detail apa itu isnad khobari ya. Namun perlu kita lanjutkan kembali pembahasan yang lebih dalam lagi tentang isnad khobari. Isnad khobari sudah kita bahas kemarin sekilas tentang isnad. Apa itu isnad dan sebagainya sudah kita bahas sekilas ya. Namun perlu kita ulangi kembali beberapa hal dan pokok bahasan yang sudah kita pelajari dalam isnad khobari. Isnad khobari, bagaimana yang sudah kita bahas kemarin, isnad khobari adalah bagaimana suatu ungkapan itu dihubungkan dengan kata lainnya. Sehingga kita itu bisa menghukumi apakah informasi itu sesuai atau bisa ditetapkan, artinya berarti informasinya benar maka kita tetapkan, atau kita ingkari atau kita anggap tiada. Maksudnya karena informasinya itu adalah informasi yang salah atau yang bersifat hoaks atau bohong. Maka isnad khobari ini sekali lagi adalah bagaimana caranya kita menghukumi suatu ungkapan itu kita terima atau kita tolak. Kalau kita terima kita menggunakan kalam yang sifatnya positif atau menggunakan kalimat positif. Kalau kita tolak maka kita menggunakan kalimat negatif. Jadi umpamanya ketika ada seseorang yang mengungkapkan ungkapan si A itu mengirim salam kepadamu. Kata ini adalah kalam khobari. Sebagaimana kita kemarin sudah bahas, bahwasanya kalam itu dalam bahasa Arab ada dua, yaitu kalam khobari dan kalam insya'i. Kalam khobari itu adalah kalam yang di dalamnya adalah mengandung informasi. Baik informasi itu benar atau fakta maupun dusta. Itu disebut dengan kalam khobari. Sedangkan kalam insya'i itu kalimat atau suatu ungkapan yang tidak mengandung informasi benar maupun dusta. Jadi tidak ada hubungannya dengan benar atau dusta. Intinya dia tidak mengandung informasi. Tapi mungkin malah justru dia meminta informasi seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan sebagainya. Jadi dalam balaghah itu ada dua macam kalam berdasarkan konteksnya, yaitu yang pertama khobari, itu ada kalimat informasi yang mengandung kemungkinan benar atau dusta, sedangkan insya'i adalah kalimat yang tidak ada sangkut pautnya dengan informasi benar maupun dusta. Sedangkan isnad khobari yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah al-hukmu bisalbi awil ijabi. Ini sama seperti yang tadi sudah saya terangkan. Bagaimana menetapkan suatu pernyataan itu kita anggap benar dengan cara kita tetapkan, maupun kita anggap itu salah maka kita ingkari. Jadi kita akan diajari di sini bagaimana cara menganggap suatu kata-kata atau kalimat itu benar atau fakta, maupun kalimat itu kita lihat sebagai dusta atau hoax. Adapun waqasdudil khitab, tujuan orang mengucapkan itu ya. Itu mestinya nanti ada dua juga. Ya. Namun sebelum kita bicara tentang tujuan orang yang berbicara, kita ingin meneliti dulu, kembali kita akan meneliti bagaimana suatu ungkapan itu dianggap sebagai ungkapan yang benar. Suatu ungkapan dianggap ungkapan yang benar ketika ungkapan tersebut mutabaqatul kalami lil waqi, atau kalam tersebut an yutabiqul kalam lil waqi. Perkataan atau ucapan tersebut harus sesuai dengan kenyataannya. Maka kalimat tersebut dianggap kalimat yang shadiq atau benar. Adapun kalimat yang disebut sebagai ungkapan yang bohong, karena kita berbicara sekali lagi dalam kalam khobari, adalah ungkapan yang mana ungkapan tersebut
adamu mutabaqatihi lil waqi'. Tidak sesuai antara apa yang diucapkan dengan kenyataannya. Atau disebut kadzib. Oke. Nah, sekarang apa saja hal-hal yang terkait dengan isnad khobari? Yang berhubungan dengan isnad khobari, karena isnad khobari itu kita anggap benar atau salah, maka kita harus tahu dulu pertama motif yang tersembunyi dalam suatu ungkapan seseorang. Nah, baru nanti kita akan menganggap ungkapan itu benar atau salah. Kalau benar, kita anggap itu adalah kalimat yang fakta, maka kita gunakan ungkapan yang menggunakan kalimat ijabiyah atau jumlah ijabiyah atau kalimat positif. Pokoknya ada informasi. Zaidun qaim. Zaid utawi Zaid iku qaim ngadeg atau jumeneng. Jadi Zaid itu berdiri. Apakah benar keadaan Zaid itu berdiri? Kita cek dulu di keadaannya, di faktanya, bagaimana kenyataannya. Kalau kenyataannya Zaid itu berdiri, maka kita ungkapkan kalimat yang positif. Naam, Zaidun qaim. Ya benar, Zaid itu berdiri. Begitu juga ketika ada seseorang mengungkapkan, qama Zaid, telah berdiri. Siapa? Zaid. Zaid itu telah berdiri. Kita cek apakah Zaid telah berdiri. Ketika kita tahu Zaid itu telah berdiri, maka kalimat ini dianggap kalimat yang positif atau benar. Maka ungkapannya kita ungkapkan dengan kalimat yang positif juga. Dengan ungkapan, Naam, qoma Zaidun. Nah, jadi ketika ada orang mengucapkan kata-kata ini, Zaid berdiri, kita cek dulu, apakah benar Zaid berdiri. Kalau benar berarti sesuai dengan fakta, kemudian kita ungkapkan, oh iya benar Zaid berdiri. Seperti itu sebenarnya. Jadi kita mengungkapkan kata-kata ini dengan menggunakan analisa isnad khobari, biar kita itu bisa atau tidak terlalu percaya ungkapan seseorang tanpa mengeceknya dahulu. Maksudnya tanpa mengcrosschecknya terlebih dahulu. Untuk itu kita harus tahu faktanya. Jadi tidak hanya sekedar apa kata orang, tidak. Nah, baru nanti kita ucapkan kata-kata yang menerima ungkapan itu dengan cara mungkin menegaskannya dengan ungkapan kalimat yang positif. Artinya kita menerima ungkapan dia. Atau sebaliknya, di dalam ungkapan ini, Zaidun qaim, qama Zaid, itu juga menandakan adanya pemahaman yang sifatnya muwafaqah dari apa yang kita pahami dalam kalimat ini, bahwa Zaid itu ternyata benar berdiri. Maka kalimat ini kita tegaskan kembali, Naam, Zaidun qaim. Ya benar, Zaid itu telah berdiri atau Zaid itu berdiri. Jadi kalimat itu untuk menegaskan hukum berdirinya Zaid. Namun ketika ternyata yang terjadi Zaid itu ternyata tidak berdiri, dia ternyata duduk. Tapi kok ada orang mengucapkan kalau dia berdiri, maka ungkapan ini kita anggap sebagai ungkapan yang salah, tidak sesuai dengan faktanya, maka kita harus mengingkarinya dengan ungkapan jumlah salbiyah atau kalam manfi. Ungkapannya adalah dengan ungkapan menggunakan tambahan la atau laisa. Kalau tadi Zaidun qaim itu jumlah ismiyah, maka kita ungkapkan juga menggunakan jumlah ismiyah dengan menambahkan laisa. Laisa itu seperti kana. Yang sibu khobaroha wa yarfa'u ismaha. Yarfa'u ismaha wa yang sibu khobaroha. Jadi dia itu merofakkan isimnya. Isimnya itu ini. Ya, ini isimnya itu ini. Kemudian menasobkan khobarnya. Jadinya yang tadi istilahnya kata-katanya Zaidun qaim, kita ingin meniadakan, maka kita tambah laisa, jadinya laisa Zaidun qaiman. Laisa ora ono Zaidun sopo Zaid iku qaiman ngadeg atau jumeneng. Jadi Zaid itu tidak berdiri. Begitu juga yang bawah. Qama Zaid. Zaid telah berdiri. Maka kita ungkapkan kalimat yang sesuai dengan kalimat itu. Anggap aja kita ubah menjadi jumlah yang sama, yaitu jumlah fi'liyah, dan kita tambah la di depannya. La yaqumu Zaid. Zaid tidak berdiri. Semacam ini.
Jadi kalimat-kalimat yang saya sebutkan tadi itu menunjukkan hukum atau menunjukkan penegasan dari ungkapan tidak berdirinya Zaid. Jadi dengan cara kita tegaskan dengan ungkapan seperti ini. Ketika kita tahu bahwasanya Zaid itu tidak berdiri. Laisa Zaidun qa'im. La yaqumu Zaid, semacam itu. Tak ingkari. Untuk itu semakin kuatlah pemahaman kita bahwasanya kalimat positif itu muncul ketika kalimat tersebut ingin menegaskan suatu ungkapan yang memang itu terjadi. Sedangkan kalimat negatif itu muncul yang menegaskan bahwasanya apa yang diucapkan seseorang itu tidak terjadi atau dianggap aja sebagai bohong atau tidak benar. Maka muncullah kalimat negatif. Kalimat positif itu contohnya seperti ini. Pak Guru melaksanakan ulangan hari ini. Apakah benar? Oh ya benar. Maka kita tegaskan, ya benar. Pak Guru melaksanakan ulangan hari ini. Ternyata tidak, umpamanya. Maka kita ungkapkan ucapan, Pak Guru tidak jadi melaksanakan ulangan hari ini. Saya yakin kalian senang kalau tidak ada ulangan. Karena terasa bebas dari semua kekangan kertas ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk berikutnya, kalimat positif. Contohnya, cantik sekali wajah perempuan itu. Ternyata setelah kita cek, oh enggak cantik. Kita munculkan kalimat sebagai pengingkar dari kalimat yang pertama tadi. Maka kalimat yang kedua akan muncul, yaitu kalimat negatif yang menegasikan kecantikan dari wajah perempuan itu. Jadinya muncul kalimatnya adalah wajah perempuan itu tidak cantik. Juga sebelum kalimat setelahnya, kami selalu menyiram sayuran tiap hari. Apakah benar? Ternyata dia tidak setiap hari menyiram sayuran. Ternyata hanya hari Jumat tok. Berarti dia bohong. Maka kita ingkari ungkapan dia atau ungkapannya itu harusnya diingkari sendiri juga. Ungkapannya adalah kami tidak menyiram sayuran. Seperti itu. Saya rasa tadi jelas ya perbedaan antara jumlah manfiyah atau jumlah salbiyah dengan jumlah ijabiyah. Jadi ijabiyah itu adalah kalimat positif, sedangkan jumlah jumlah salbiyah itu adalah kalimat negatif. Jadi kalimat positif jumlah ijabiyah, kalimat negatif itu jumlah salbiyah. Sekarang kita menginjak ke tujuan, motif seseorang itu berbicara. Yang pertama jelas, orang berbicara itu biasanya motifnya ingin didengar. Atau memberi suatu informasi kepada seseorang biar dia didengar. Ini adalah jenis pertama dianggap sebagai faedah khobar. Memang faedahnya informasi seperti itu. Mengabarkan seseorang tentang suatu hal. Atau juga yang kedua, kalau memang tidak yang pertama secara umum, barangkali yang kedua yaitu agar orang yang diajak bicara itu tahu bahwasanya orang yang berbicara ini juga tahu apa yang disampaikan. Contohnya begini. Si Radam dapat parcel. Kemudian seseorang mengabarkan kepada Radam, Radam, kamu dapat parcel. Kalimat itu, pernyataan itu menandakan suatu informasi yang memberitahukan kepada Radam bahwasanya dia mendapatkan parcel. Itu namanya faedah khobar. Namun umpamanya si Radam udah tahu kalau dia itu dapat parcel. Temannya juga udah tahu kalau dia itu sudah dapat parcel. Cuma ingin menegaskan umpamanya. Radam, kamu dapat parcel kan? Nah, itu artinya apa? Artinya ungkapan itu untuk menunjukkan kepada yang diajak bicara bahwasanya orang yang berbicara itu juga tahu kalau si yang diajak bicara ini mendapatkan parcel tadi. Biar apa? Motifnya. Biar dia bisa memberikan yang yang didapatkannya itu parcelnya. Biar nggak bakhil umpamanya seperti itu. Jadi ini ada dua macam ini. Yang pertama itu ifadatul sami' nafsal hukum disebut dengan faidatul khobar. Yang kedua kauna mukhbirin biida ilmin disebut lazimul faidah. Jadi ada dua macam tujuan seseorang berbicara. Yang pertama adalah faidatul khobar. Yang kedua adalah lazimul faidah. Apa yang kedua?
lazimul faedah. Oke. Apa itu faedatul khobar? Memberi tahu pendengar tentang suatu informasi apabila pendengar tidak mengetahuinya. Jadi memang secara umumnya orang ingin berbicara itu untuk memberi tahu informasi agar orang itu tahu. Kalau memang kita anggap orang itu nggak tahu ya. Sedangkan lazimul faedah adalah memberitahu pendengar bahwa sang pembicara yang diajak bicara itu juga dan yang berbicara juga itu juga tahu. Kalaupun yang pendengar sudah tahu kalau dia itu tahu, untuk semakin menegaskan bahwasanya dia juga sudah tahu. Contohnya seperti parcel tadi. Si Radam dapat parcel, temannya berbicara. Si teman itu udah tahu kalau si Radam udah tahu kalau dia dapat parcel. Tapi dia tetap memberitahu. Untuk apa? Supaya Radam tahu kalau si A tadi dia tahu. Gitu. Untuk apa? Biar dibagi parcelnya. Saya lanjutkan lagi. Sehingga jelas sekali bahwa tujuan seseorang itu berbicara itu ada dua macam. Yang pertama adalah faidatul khobar, yang kedua adalah lazimul faidah. Sekali lagi, faidatul khobar itu adalah ifadatus sami' nafsal hukum. Memberi informasi tentang sesuatu hal kepada seseorang. Sedangkan lazimul faidah, ifadatus sami' kauna mukhbirin bihi ilmin. Untuk memberitahu kepada pendengar bahwasanya orang yang berbicara ini juga tahu. Contohnya biasanya ketika kita berbicara kepada teman, kita ingin menunjukkan kepintaran kita. Maka kita beritahu kalau kita juga tahu apa yang diucapkannya. Seperti itu juga. Jadi ada dua hal ini. Saya ulangi lagi, ada berapa macam tujuan seseorang itu berbicara? Ya, benar. Ada dua macam. Yang pertama, faedatul, bagus, khobar. Kemudian yang kedua, ya, bagus, lazimul faedah. Sedangkan faedatul khobar itu adalah ifadatus sami nafsal hukum. Memberi informasi kepada seseorang atau pendengar tentang suatu informasi. Sedangkan lazimul faedah, memberi tahu pendengar bahwa sang pembicara juga tahu. Oke. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Baik, untuk selanjutnya di bab berikutnya adalah tentang untuk yang ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Setelah ini saya harapkan kalian coba lalaran lagi agar lebih jelas apa yang tadi kalian baca. Dan saya mohon kemarin ada tugas untuk kalian untuk mencari lagu ya, untuk isnad khobari ya. Kalian cari lagunya untuk itu, isnad khobari. Bisa menggunakan lagu-lagu yang umum seperti al-hukmu bisalbi awil ijabi, seperti itu. Terserah kalian. Oke. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang bagaimana suatu ungkapan itu diungkapkan oleh seseorang. Jadi kita belajar motif-motif tersembunyi seseorang itu mengucapkan suatu ungkapan. Jadi biar kita itu lebih paham lagi. Umpamanya ada seseorang datang kepada kalian. Aku suka kamu. Ungkapan ini apa? Apakah untuk memberitahu informasi? Kalau kamu nggak tahu, oh berarti ini informasi. Tapi kalau kamu sudah tahu, kenapa diucapkan? Untuk memberitahukan kepada kita kalau dia itu juga mengerti tentang apa yang kita rasakan umpamanya. Gitu. Semacam itu. Dan banyak contoh yang lainnya. Jadi memang secara umum seperti ini. Faidatul khobar sama lazimul faidah. Nanti ada lagi beberapa ahwal-ahwal yang keluar dari ahwal yang umum semacam ini. Nanti akan kita bahas. Ini paling mendasar hanya dua ini.
Ini qasdul mukhbir atau qasdudil ikhbari. Yang pertama saya ulangi faedatul khobar. Yang kedua adalah lazimul faedah. Baik, kita cukupkan apa yang kita sudah baca pada kesempatan kali ini. Saya mohon nanti lalarannya setelah ini. Kalian baca, cari lagu yang untuk bab al-hukmu bisal biawil ijabi itu. Nanti lalaran bareng-bareng biar nanti besok Selasa itu pada sholat subuh bisa kalian lalarkan bareng-bareng menggunakan tamborin itu ya. Itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.